Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan semua guru-guru kita juga selalu dalam keadaan sehat. Orang tua kita yang selalu mendampingi di rumah dalam proses pembelajaran, kita doakan juga nak diberikan kesehatan dan semangat terus untuk mendampingi anak-anak di rumah. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa nih, agar kalian semuanya semangat, kita yel-yel dulu yuk. 1, 2, 3. Ting, ting, aku pintar. Ting, ting, aku cerdas. Ting, ting, aku hebat. Ayo kita belajar. Nah, sekali lagi ya, pasti semuanya sudah pada bisa nih. 1, 2, 3. Ting, ting, aku pintar. Ting, ting, aku cerdas. Ting, ting, aku hebat. Ayo kita belajar. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang dibuka nak bukunya. Ya, dibuka bukunya halaman 39 sampai 42. Nah, alhamdulillah nih pada hari ini kita sudah memasuki pembelajaran kelima dan keenam. Nah, alhamdulillah ya nak, pelan-pelan tetapi pasti kita akan bisa menyelesaikan pembelajaran ini. Nah, kita lanjut ya. Kita akan membahas tentang pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Nah, di pembelajaran sebelum-sebelumnya kita sudah membahas pengamalan juga nih, nak. Mulai dari pengamalan sila ke-1 yaitu ketuhanan. Apa aja ayo pengamalannya? Ada yang masih ingat nggak? Iya, pintar. Mensyukuri nikmat Allah. Terus apa lagi? Tidak boleh membeda-bedakan agama, harus menghormati agama. Lanjut kalau yang sila kedua, ada yang tahu? Apa pengamalannya? Kemarin udah kita bahas baru kemarin. Coba diinget-inget dulu. Iya, saling membantu, saling tolong menolong. Kalau sila ketiga, ayo sila ketiga apa? Iya, pinter, bekerja sama, bekerja bakti. Nah, sekarang kita mau mempelajari nih pengamalan sila keempat. Kita akan konsentrasi pada hari ini tentang pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila nih, nak. Nah, sila keempat Pancasila bunyinya apa? Iya, di sini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini nih sila yang paling panjang ya, nah dibanding sila-sila yang lain. Simbolnya apa? Hayo, sila keempat simbolnya apa? Iya, betul, kepala banteng. Contohnya, pengamalan sila keempat yaitu bermusyawarah. Nah, bermusyawarah untuk menentukan mufakat. Ya, musyawarah itu apa ya? Ya, musyawarah itu menentukan pilihan ya. Nah, contohnya apa Bu Resti? Nah, musyawarah memilih ketua kelas, gitu ya. Nah, Bu Resti punya video nih tentang musyawarah. Disaksikan ya, nak, dengan seksama. Cerita tentang sebuah keluarga yang sedang berkumpul membicarakan tujuan piknik. Ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Ayah membuka percakapan. Ayo anak-anak, kita liburan. Besok pikniknya kemana? Ke pantai saja, ayah. Ke Ragunan ya? Bagaimana kalau ke rumah nenek saja? Wah, kok tujuannya berbeda-beda? Ayah jadi bingung. Kalau begitu, bagaimana kalau kita ikut saran ibu saja ke rumah nenek? Karena kita sudah lama tidak mengunjungi nenek.
Setuju ya. Aku tidak mau. Aku maunya ke pantai. Pantai, pantai. Siti, tidak boleh begitu. Ayah, ibu, dan kakak sudah sepakat untuk ke rumah nenek. Siti seharusnya menghormati keputusan kita semua. Baiklah ayah, aku ikut saran ke rumah nenek. Yang penting kita piknik. Terima kasih ayah. Nah, begitu Siti. Itu baru namanya anak yang baik. Nah, gimana nak? Sudah menyaksikan videonya kan? Nah, tadi itu tentang apa? Musyawarah di mana? Iya, di dalam keluarga juga bisa nak bermusyawarah. Musyawarah bersama ayah, ibu, kakak, dan adik. Tadi di video musyawarahnya tentang apa? Iya, menentukan liburan. Tadi itu pendapatnya berbeda-beda. Ya, ayah mau mengajak bertamasya, mau mengajak liburan. Tetapi tujuannya berbeda-beda. Kalau adik atau Siti dia pengen ke pantai. Kalau kakak pengen ke Ragunan. Ibu pengen ke rumah nenek saja karena sudah lama tidak mengunjungi rumah nenek. Nah, ayahnya bingung. Kemana ya? Karena tujuannya berbeda-beda. Akhirnya ayah ini bermusyawarah kepada semua anggota keluarga dari adik, kakak, ibu. Dia akhirnya voting menentukan kemana ya. Akhirnya ditanyain satu-satu nih. Bagaimana kalau misalkan kita kalau ayah mengikuti saran ibu yaitu ke rumah nenek. Lalu kakak juga setuju. Nah, aku juga setuju ya ke rumah nenek. Akhirnya diputuskanlah hasil musyawarahnya yaitu pergi ke rumah nenek. Nah, karena sudah ditentukan ke rumah nenek, maka Siti harus harus menghargai keputusan, harus menerima keputusan dari musyawarah. Walaupun dengan hati berat, tetapi kita harus tetap menerimanya, nak. Karena itu sudah keputusan bersama, karena itu sudah hasil musyawarah. Paham ya, nak ya? Selanjutnya ada ini nih, musyawarah pemilihan kapten futsal. Wah, memilih kapten futsal itu juga bisa dilakukan musyawarah. Contohnya nih, di kelas 2C ingin menentukan kapten futsal nanti kalau lomba. Calonnya siapa aja? Calonnya ada Kevin, calonnya ada Kean, lalu calonnya lagi satu lagi itu ada Rangga ya. Nah, akhirnya ketiga calon ini dibuatlah musyawarah ya, dipilih mana yang pemilihnya itu banyak. Contohnya misalkan Rangga, oh Rangga, yang milih Rangga ada 10 anak ya. Yang milih Kevin ada 10 anak. Nah, ya. Lalu yang milih Kean ada 15 anak. Jadi yang terpilih adalah siapa? Yang terbanyak siapa? Iya, yang terpilih adalah Kean. Karena Kean ini 15 orang yang memilihnya. Jadi diputuskanlah hasil musyawarahnya yaitu Kean menjadi kapten futsal kelas 2C. Nah, dengan bermusyawarah, maka perbedaan dapat diputuskan bersama. Paham? Selanjutnya, kita akan membahas sila kelima. Bunyinya seperti apa sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan. Nah, sudah jelas-jelas ya, Nak ya?
Nih, keadilan, kata kuncinya keadilan berarti harus adil. Adil itu apa ya, Bu? Sama rata. Tidak boleh membedakan yang satu dengan yang satunya. Tidak boleh pilih kasih. Semuanya harus adil, seadil-adilnya. Contohnya pengamalan sila kelima yaitu berbuat adil terhadap temanmu. Iya nih. Contohnya nih Yasmin. Nah, Yasmin itu punya 10 kue. Nah, Yasmin itu punya 4 teman. Nah, dia ingin membagikan kue-kue tersebut kepada 4 temannya. Kira-kira dapat berapa tuh kalau misalnya kita bagi secara adil? Dapat 2. Semuanya mendapatkan 2 kue, 2 kue, 2 kue, 2 kue. Ya, jadi Yasmin melaksanakan pengamalan sila kelima karena dia sudah berbuat adil terhadap temannya. Kalau misalkan nih, tidak boleh ya nak, kalau misalkan kamu punya sesuatu, tetapi kamu baginya itu nggak rata. Ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 3, ada yang tidak dikasih. Nah, itu tidak boleh. Itu berarti bukan tidak mengamalkan sila kelima. Karena apa? Karena dia tidak berbuat adil, masih pilih-pilih. Kalau adil itu tidak boleh pilih-pilih, harus sama rata, ya. Paham? Selanjutnya kita lanjut ya. Nah, di sini ada lagu nih, Nak. Judulnya Perama dan Sopan. Diingat-ingat. Setiap judul lagu itu ada yang menciptakan nih, Nak. Yang menciptakan nih. Setiap lagu pasti ada yang menciptakan. Nggak mungkin nggak ada yang menciptakan. Selalu ada yang menciptakan. Contohnya nih, Perama dan Sopan. Ciptaannya Pak Dal. Ya, diinget-inget ya. Lagu Perama dan Sopan ciptaannya Pak Dal. Yuk kita nyanyi sama-sama. Seru ya. Selanjutnya kita akan belajar, kita akan belajar matematika lagi nih. Tapi Bu Resi yakin pasti masih pada ingat. Nah, di sini ada saya mendapatkan tiket masuk kebun buah.
pada tiket masuk kebun buah tertulis nomor 354. Sekali lagi, saya mendapatkan tiket masuk kebun buah. Pada tiket masuk kebun buah tertulis nomor 354. Nih contoh tiketnya seperti ini nih, nah. Ya. Ada tiketnya nih tertulis nih. 354. Perhatikan nomor salah satu tiket masuk ke kebun buah bernomor 354. Nih, tadi ya. 354 digambarkan sebagai kubus satuan. Sebagai berikut. Nah, di sini. Nah, dilihat nih, di sini ada lambang bilangan nih. Lambang bilangannya 354. Nah, kalau digambarkan sebagai kubus satuan nih seperti ini nih ya. Kita lihat dulu yuk yang kubus ratusannya nih. Satu kotak ini ada 100 kubus atau 1 ratusan. Ya, kita lihat ada berapa ya kubus ratusannya? Ada 1, 2, 3. Oh, ada 3, Bu. Ada 3 kubus ratusannya. Berarti 300 ya. Ditambah, nah ini ada, kita hitung yuk. Ada berapa ya kubus puluhannya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 kubus puluhan, Bu Resti. Berarti hasilnya 50. Nah, gambar berikutnya kita hitung yuk satuannya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ditambah 4 kubus satuan. Jadi, banyaknya kubus ini adalah 354. Nah, ini dia. Kalau angka disebutnya lambang bilangan. Diingat-ingat, nah, lambang bilangan itu angka, ya. Lalu, kalau ditanya lagi nih, nama bilangan. Nah, kalau ada soal tulislah nama bilangan. Nah, itu berarti menggunakan huruf atau kata-kata nih. Nah, contohnya ditulislah 354. Cara bacanya 354. Ingat-ingat cara bacanya itu dari yang ratusan ya. Ratusan, puluhan, lalu satuan. Oke, kalau sudah perhatikan nih di sini ada contoh soal. Contoh soalnya tuliskan lambang bilangan berikut ini. Kalau ada soal seperti ini, lambang bilangan. Lambang bilangan berarti angka atau huruf? Iya, pinter. Lambang bilangan yaitu angka. Pinter, cakep. Pinter-pinter nih. Kita lihat nomor 1, ada 254. Kita fokus sama yang depannya sini-sini aja nih, nak. Nih. Ya, 200. 200 berarti ditulisnya ini berapa nih? 200 kan? Berarti di sini ditulis 2. Lanjut, 50. Nah, kamu fokus di depan sininya nih. Kan di sini 50. 5. Berarti ditulisnya 5. Satuannya di sini 4. Tinggal kamu tulis deh. 4. Nah, mudah kan? Ini lambang bilangan dari 254. Selanjutnya yang nomor 2, 115. Ayo, lambangnya 100. Iya, 100 itu 1 ya. Kan tulisannya 101, 00. Tapi yang ditulis 1 saja. 00-nya tidak perlu. Lalu di sini 115. 15. Nah, 15 tinggal tulis deh 15. Paham? Lanjut ke contoh berikutnya nih. Tuliskan nama bilangan.
Nah, kalau nama bilangan, huruf atau angka? Ayo tebak. Pinter. Menggunakan huruf atau kata-kata. Kita lihat nih, angka depannya berapa nih? 3. Oh, 300. Kalau yang di tengah nilai tempatnya apa nih? Puluhan kan? Nah, berarti di sini angkanya 7. Berarti 70. Satuannya berapa nih angkanya? 5. Nah, tinggal kamu tulis L-I-M-A-M-A 5. Nah, cara bacanya 375. Selanjutnya, contoh yang kedua, 775 nih. Kita lihat nih, dari yang paling kiri. Nilai tempatnya apa nih? Ratusan kan? Angkanya berapa? 7. Berarti 700. Nah, puluhannya berapa, Nak? Nah, nilai tempat puluhan tuh yang di tengah nih. Puluhannya berapa? Angkanya 7 ya, berarti 70. Satuannya berapa? 5. Pinter. Langsung ditulis 5. Nah, paham sampai sini? Paham ya? Oke. Alhamdulillah, akhirnya kita selesai juga di pembelajaran 5 dan 6. Gimana anak-anak? Apakah kamu menemukan kesulitan? Kalau iya, kamu komen ya. Nanti Bu Resti akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah untuk menutup pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.